Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully. Sully, we're too low. Sully. Sully! Sully! Sully, where are you? Halo sobat terbahan yang paling ganteng dan cantik sedunia, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini gua akan menceritakan kisah nyata tentang pesawat yang mendarat darurat di atas air. Film ini berjudul Sully, tahun 2016. Sully sendiri berasal dari nama sang pilot penerbangan. Ceritanya, sang pilot berhasil mendarat di atas air, namun dia tetap dianggap bersalah atas kejadian tersebut. Apa yang membuatnya dianggap bersalah? Dan apa jawabannya sebagai pilot yang berhasil mendaratkan pesawat di atas air tanpa adanya korban? Yuk langsung aja gue bahas story filmnya. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan disuguhkan dengan kejadian sebuah kecelakaan pesawat yang mengerikan. Namun, semua itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang kapten pilot bernama Sully. Hari itu, Kapten Sully diinvestigasi mengenai kecelakaan pesawat dengan kode penerbangan 1549 yang berhasil dia selamatkan. Kecelakaan seperti apa? Nanti akan gua jawab di pertengahan cerita. Dalam pertemuan itu, Kapten Sully dicecar pertanyaan mengapa dia mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Mengapa tidak kembali ke bandara? Singkatnya, Kapten Sully menjawab bahwa secara feeling dia tidak bisa kembali ke bandara karena tidak akan sampai. Jadi dia memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Setelah pertemuan itu, Kapten merasa tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Bahkan setelah wawancara televisi, dia membayangkan dari balik jendela seolah-olah ada pesawat yang sedang jatuh dan menabrak sebuah gedung. Di balik dugaan kelalaian dia sebagai seorang pilot, banyak orang berterima kasih kepada Kapten Sully atas penyelamatan pesawat yang mengangkut 155 nyawa di dalamnya. Besoknya, Kapten Sully kembali diinvestigasi. Dalam pertemuan itu, pihak NTSB berargumen bahwa setelah serangan burung, mesin kiri masih hidup. Namun Kapten Sully terus bilang bahwa data itu salah, bahwa yang benar adalah kedua mesinnya telah mati. Pihak NTSB juga menjelaskan, berdasarkan data-data dari pesawat, mereka telah uji coba menggunakan simulator dan berhasil selamat kembali ke bandara. Mendengar hasil simulator tersebut, Kapten Sully sedikit mendapat tekanan. Apakah sudah benar yang telah dia lakukan? Malam harinya, Kapten Sully menelpon istrinya. Dalam telepon, sang istri gelisah jika izin terbang suaminya dicabut. Dengan penuh keraguan, Kapten Sully bertanya, "Bagaimana jika aku salah? NTSB telah anggap aku sebagai penyebabnya. Itu artinya aku akan berhenti bekerja." Istrinya yang ketakutan lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Mulailah Kapten Sully bercerita tentang hari di mana kejadian itu terjadi. Pagi hari itu semua tampak normal, hingga tiba Kapten Sully take off dari landasan. Dan tiba-tiba, segerombolan burung yang lagi pawai masuk ke dalam mesin pesawat. Kedua mesin itu lantas mati seketika. Mereka lalu melakukan prosedur awal, menghubungi menara ATC dan bilang akan kembali ke bandara. Namun seketika Kapten Sully bilang tidak akan sampai. Pesawat ini akan berakhir di Sungai Hudson. Sebelum jatuh, dia juga mencoba mencari bandara Teterboro yang terdekat. Lalu menara ATC menghubungi bandara Teterboro dan mereka mengizinkan untuk mendarat di sana. Dalam hitungan detik, Kapten Sully bilang, "Kami akan mendarat di Sungai Hudson." Lalu sinyal pesawat menghilang dari radar. Dengan penuh keyakinan, pesawat itu pun mendarat di Sungai Hudson. Entah mimpi apa semalam si kapten, tapi dia berhasil mendaratkan pesawat dengan baik di tengah Sungai Hudson. Setelahnya, semua penumpang keluar dari pesawat dan menunggu pertolongan. Lalu sebuah kapal melihat pesawat yang jatuh. Dengan sigap, kapten kapal lalu bergegas menolong para penumpang. Singkatnya, semua bantuan dengan cepat datang menolong para penumpang pesawat yang mulai kedinginan.
Kemudian tibalah hari di mana Kapten Sully disidang oleh tim investigasi NTSB. Hari ini akan ditentukan oleh Dewan Keamanan Transportasi Nasional Amerika bahwa Kapten Sully bersalah atau tidak. Dimulailah dengan mereka menjelaskan bahwa dalam simulator, dengan segala data-data penerbangan yang valid, semua menyatakan bahwa Kapten Sully seharusnya berhasil mendarat di bandara. Simulasi ini sudah dihitung dengan 20 kemungkinan yang berbeda, dan hasilnya sama. Kapten Sully seharusnya berhasil mendarat ke bandara. Nah, kini tiba jawaban Kapten Sully atas simulasi pesawat Airbus yang berhasil mendarat di bandara. Menurut Kapten Sully bahwa dalam simulator tidak memasukkan faktor manusia. Mereka telah mengetahui mesin mati dan tahu juga tujuan kemana harus segera mendarat. Mereka nggak membuang waktu untuk mencoba beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Tidak ada seorang pun yang dilatih untuk menghadapi insiden seperti itu. How much time did the pilot spend for this event? For these 17. Namun pihak NTSB kembali akan menggunakan faktor waktu 35 detik setelah serangan burung sebagai bagian menjawab Kapten Sully. Ternyata hasil simulasi menunjukkan mereka gagal mendarat di landasan bandara. Selanjutnya mulai dibuka hasil rekaman black box pesawat apa yang sebenarnya terjadi. Serangan burung mulai merusak kedua mesin pesawat. Dan seperti cerita sebelumnya, Kapten Sully mulai berpikir sebagai manusia terhadap indikator-indikator di dalam pesawat. Setelah melihat indikator pesawat, Kapten Sully memutuskan untuk mendarat di Sungai Hudson. Setelah mendengar rekaman tersebut, pihak NTSB mengatakan bahwa menghilangkan faktor manusia adalah kesalahan, dan penyelamatan ini berhasil karena ada Kapten Sully. Namun Kapten Sully menolak dan bilang bahwa semua berhasil karena kru pesawat, para penumpang, petugas penyelamat, menara ATC, kru helikopter, dan polisi perairan. Kapten Sully lalu terbebas dari dugaan kelalaian saat bertugas sebagai pilot penerbangan 1549. Dan inilah Kapten Sully bersama kru dan para penumpang yang selamat dari tragedi serangan burung. Nah itu dia guys, film Sully. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini cukup rumit di mata penonton yang awam terhadap dunia pesawat. Gimana nggak rumit? Orang yang berhasil menyelamatkan penumpang malah dituduh sebagai faktor kegagalan mendaratkan pesawat di landasan. Padahal sang pilot berhasil menyelamatkan seluruh awak pesawat, namun masih dipertanyakan alasan mendarat di air. Anyway, memang faktanya mendaratkan pesawat di perairan sangat kecil kemungkinannya selamat. Namun, jika selamat, bukankah itu adalah keajaiban yang tidak perlu dipertanyakan? Film ini mengajarkan gue satu hal. Setiap tahun kita akan dibantu oleh teknologi yang cerdas. Semua semakin mempermudah kita beraktivitas. Namun sadar atau tidak sadar, kita tetaplah menjadi manusia yang butuh waktu berpikir secara manual. Menyalahkan Kapten Sully atas dasar perhitungan manusia bukanlah hal tepat. Seperti contoh, motor balap sudah didesain sebaik mungkin. Tapi apakah hasilnya akan sama? Kan beda. Walau mesinnya sama, tapi manusia tidak mungkin sama. Gimana menurut kalian? Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.